Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Kamaludin yang intinya adalah kita sebagai pengguna media sosial tanpa disengaja, tanpa disadari kita menyaksikan keburukan-keburukan atau yang sifatnya fitnah, maksiat dan sebagainya. Lantas apa sikap kita, Abi? Ya Mas Agung, ini fitnah zaman. Jadi kalau kita buka sosial media itu memang kadang-kadang muncul Mas Agung. Dan munculnya itu nggak tahu muncul begitu aja. Acak begitu ya? Iya, kalau kita biarkan mubadzir ya, barang baik gitu. Tapi kalau dilanjutin dosa kan? Betul. Ya, jadi untungnya dalam syariat tuh Pak, ada namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi suatu amal dikatakan dosa kalau diniatkan. Jadi kalau nggak sengaja, ya itu termasuk dalam konteks an-nadratul ula ni'mah. Pandangan pertama nikmat, tapi kalau dilanjutin udah dosa sudah. Makanya segera lewatin, itu caranya. Jadi jangan sampai dilanjutin, ya langsung astagfirullah, langsung segera lanjutin, gitu. Ya jangan astagfirullah, astagfirullah, bukan begitu. Nah itu yang dosa. Nah jadi yang pertama masih nikmat, tapi selanjutnya itu dosa. Nah itulah dia kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau itu baik dapat kebaikan, kalau itu buruk dapat keburukan. Ketika diniatkan. Semoga Allah berkahi. Dan itu kan artinya kita tidak bisa mengatakan saya berhenti sama sekali karena kita sebagai pengguna handphone begitu. Ya. Nah ini kan artinya akan terjadi setiap saat ini Abi. Dan itu bukan hanya di HP. Iya, betul. Kita keluar pintu sudah ketemu. Masya Allah. Ada teman dia tuh baru pulang dari Mesir, hafal Quran 30 juz. Lampu merah berhenti melihat hal-hal yang sudah Pak Ustadz aku lupa hafalannya. Masya Allah. Kamu lupa hafalannya. Ini nggak pernah hafal, semakin lupa. Baik, Abi, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siska yang dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi begini, kita kan sebagai manusia kadang butuh sosok teman buat curhat gitu. Dan saya sudah mempercayai satu orang untuk menyimpan rahasia atau aib saya atau keluarga saya. Tetapi dia malah mengumbar kepada orang lain gitu. Dan orang yang diajak bicara itu ngasih tahu kepada saya gitu. Itu hukumnya bagaimana ketika saya marah? Apakah saya juga berdosa? Sedangkan itu kesalahan saya juga karena saya sudah curhat gitu. Coba mohon dijelaskan ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah temannya juga ini kenapa menyebarkan begitu? Kiai, silakan. Masya Allah. Curhat dong Pak ya. Jadi sama temen nggak masalah ya. Asal jangan suami tetangga ya. Sama istri tetangga jangan curhat ya. Jadi memang sikap kita yang terbaik, curhat yang terbaik kepada siapa? Benar begitu ya. Curhat terbaik kepada Allah. Berbisik di bumi, terdengar di percaya. Salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, sendalnya putus, doanya ke siapa? Kepada Allah. Lapar perutnya, mintanya kepada Allah. Masalah kita apa sih palingan? Ini apa nih Bunda? Jari. Ini kan jari, kita udah sepakatnya jari. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Zaman now nggak punya duit seperti orang seorang mati ya. Jadi kita harus sabar. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Nabi Zakaria curhatnya kemana? Nabi Ibrahim alaihissalam curhatnya kemana? Nabi Zakaria menginginkan mendapatkan keturunan. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada masalah, segera merapat kepada Allah dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Salatnya belum selesai, masalahnya sudah selesai. Alhamdulillah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan merek itu ya. Mintanya kepada Allah. Tapi kita manusia butuh orang, bisa nggak? Bisa. Tapi cari teman yang soleha, teman yang soleh, yang mampu memberikan kita nasihat, mampu memberikan kita syafaat di surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti orang yang akrab di dunia sesama dia musuhan di akhirat, kecuali teman yang bertakwa kepada Allah. Curhat dengan orang yang soleh bagus gak? Dapat curhatannya. Saya punya masalah kayak gini. Dinasihatinnya arahnya seperti ini. Kamu sabar. Seperti Asma binti Abu Bakar bertanya kepada bapaknya tentang perihal suaminya. Wahai anakku sayang, sabarlah kamu menghadapi Zubair bin Awam. Dia ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kamu sabar, insya Allah kamu masuk surga. Kalau curhat dong Pak, salah tempat. Menurut kamu gimana nih Mas? Oh iya, orang yang pelit. Saya aja kemarin habis, saya benci banget sama dia. Ini salah tempat. Cari tempat curhat yang baik, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa enggak kita, ya? Makanya kalau memberikan nasihat itu kepada orang lain harus dengan cara baik. Mengingatkan orang juga dengan cara baik. Salafus soleh mengingatkan saudaranya di saat malam hari, keluarganya nggak tahu, pelan-pelan. Nasihatnya diterima nggak? Diterima, alhamdulillah. Saat diumbar di media sosial, yang ada orang makin ingat Allah, berubah atau marah? Makin marah. Makanya kalau bunda tadi menyampaikan kepada yang baik, kalaupun seperti itu sampaikan lagi kepada temannya. Wahai temanku sayang, jangan dikasih tahu dong tentang aib saya. Insya Allah dia paham nggak? Insya Allah baik-baik. Tapi kalau dia udah mulai kasar, tidak baik, malah diumbar, gimana coba? Nah ini yang ada adalah kita salah menempatkan teman kita. Begitu, wallahu a'lam. Menarik nih, kita kembali ke Abi. Menarik berbicara tentang curhat. Dalam hidup bernegara dikenal dengan sistem perwakilan yang menampung curhat-curhat kita. Tetapi ternyata tidak semua mampu diakomodir. Akhirnya mereka yang tidak didengarkan suaranya mencoba melakukan hal-hal lain yang sekarang lagi viral adalah hacker, Bjorka. Seperti itu ya, Bi ya. Nah, di sini kan membuka aib, tetapi dalam konteks sebenarnya mereka sudah tidak ada wadah lagi yang untuk bisa curhat di sini, Abi. Bagaimana Abi menanggapi fenomena ini? Ya, hari itu ada seorang wanita namanya Khawlah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin curhat masalah suaminya yang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, kamu seperti ibuku. Dalam bahasa orang-orang terdahulu zaman jahiliyah, kalau mengatakan kamu seperti ibuku otomatis terjadi perceraian. Nah, Khawlah ini ingin melaporkan ke Rasulullah SAW, wahai Rasul, ini Rasulullah sebagai pemimpin negara, dia sebagai perwakilan rakyat ketika itu, maka curhat kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini gimana masalah aku sudah tua, dicerai oleh suamiku. Nabi menunggu wahyu, enggak turun. Akhirnya si ibu ini langsung curhat kepada Allah. Langsung, ya Allah, ini aku nggak dijawab-jawab oleh Nabi. Gimana ini? Allah turunkan jawabannya. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kata Allah, aku sudah mendengar curhatan kamu. Aku sudah tahu kamu curhat ke Nabi. Aku sudah tahu, ini dia ayatnya. Begitu. Jadi kalau Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili kita, curhat aja kepada Allah. Biarin Allah menyelesaikan persoalan itu. Nah, jangan sampai melakukan cara-cara yang destruktif, merusak, apalagi merusak keamanan negara dan sebagainya. Mengapa? Karena ad-dararu yuzal. Kata Nabi, la darara wa la dirar. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang destruktif, kamu juga tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri kamu sendiri. Lalu kemudian muncul kaidah dari hadis ini, ad-dararu yuzal, setiap membahayakan harus dihilangkan. Terus ad-dararu la yuzalu mislihi, tidak boleh menghilangkan bahaya dengan bahaya yang lain. Seperti itu kita diberi kaidah bahwa kalau sampai melakukan tindakan yang merusak negara, merusak kebersamaan, maka sebaiknya kita melakukan cara-cara yang lebih baik, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Itulah cara agama menjaga kita semua. Nah, Ustadz Said, bagaimana tanggapan Ustadz tentang hadirnya hacker Bjorka yang membuka sesuatu yang sifatnya aib, tetapi menurutnya berdasarkan data-data? Apakah ini termasuk gerakan yang dosa atau seperti apa ini, Ustadz?
Ya, jadi memang dalam Islam sudah jelas kita nggak boleh membongkar aib seorang dan sebagainya ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah saat ada rakyat, ada warga yang berkeluh kesah kepada mungkin RT-nya, RW-nya sampai yang paling atas. Itu mohon didengar. Dulu sahabat itu kalau ada masalah langsung curhat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun juga mereka melakukan hal yang sama. Kondisi saya seperti ini. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada sahabat yang sering dimarahin oleh istrinya. Ada nggak di sini ayah bunda ya? Akhirnya dia ngadu ke Umar bin Khattab. Ternyata Umar pun lagi dimarahin oleh istrinya. Yang setan aja takut berpapasan dengan Umar, tapi dengan istrinya dia lagi dimarahin, bener nggak? Kenapa api dengan api ini akan hancur? Kenapa saya sabar menghadapi istri saya? Karena istri saya yang mengurus urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur, maka dia sabar. Suami harus sabar, istri harus sabar. Masalah sepele ini aja sahabat ngadu kepada Amirul Mukminin, langsung didengar. Wahai Amirul Mukminin, saya punya masalah. Anak saya dulu melakukan dosa, sekarang mau nikah. Perlu saya sampaikan nggak ke calonnya? Jangan. Yang dulu biarlah berlalu. Kebaikannya saja disampaikan. Curhatnya gampang nggak? Didengar nggak? Alhamdulillah. Jangan salahkan, khawatir nanti pesannya nggak sampai, banyak orang yang melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mogar Khalid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama dua. Yang pertama adalah Allah sendiri melakukan gibah lewat surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu bagaimana korelasinya dengan tema yang sekarang? Yang kedua, rakyat Indonesia mengadu tentang sebuah kedoliman yang dilakukan oleh pemimpin. Ini enggak ada, ke DPR mentok, sana mentok. Akhirnya rakyatnya mau bahala. Bagaimana ini, Yai? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.